Halo sobat nih, gas lagi Magic Emperor. Tapi ya mohon maaf nih kalau banyak noise, soalnya di rumah Bang Jack, lebih tepatnya di tetangga nih, lagi acara 17-an. Dan untuk episode kali ini juga ada sedikit sedikit mikir lah, karena memang kata-katanya banyak yang agak membuat bingung. Jadi ya udahlah, gaskan dulu yuk Magic Emperor, langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah Zhaofan dengan keras menentang dekret kaisar, Zhaofan akan ditangkap karena dicap sebagai pengkhianat kekaisaran. Namun ya, bagi Zhaofan bukanlah hal yang sulit bagi dirinya untuk kabur dari kejaran para pasukan penjaga, hingga membuat Gu Santong berpura-pura untuk mengejarnya pula. Ditambah ketika keluarga Lu akan ditangkap perihal Zhaofan pergi. Dan di sini awalnya para iblis-iblis kampret datang untuk melindungi keluarga Lu, walaupun ya pada akhirnya tidak ada gunanya di hadapan Shadow King. Dan tahu kalau mereka tidak dapat mengalahkan Shadow King, membuat para iblis kampret itu ia malah nimpukin batu kepada Shadow King dan kabur. Waduh, memang kampret. Sedangkan untuk anggota keluarga Lu yang lainnya, jelas mereka kini terdesak. Namun di sini Yunhai sebagai patriark keluarga Lu, ia berujar, tenang, semuanya tenanglah, ini bukanlah masalah besar. Karena di sini Yunhai pun tahu kalau sepertinya ini semua masih masuk ke dalam rencananya Zhaofan. Karena memang sebelumnya Zhaofan ia juga pernah berujar kepada dirinya untuk Yunhai, apapun yang terjadi nanti janganlah panik. Sedangkan untuk kaisar yang melihat Yunhai sebagai patriark keluarga Lu yang bersikap tenang, membuatnya sedikit khawatir. Hei, patriark keluarga Lu, dia sungguh tidak dapat dianggap remeh. Dia telah dilatih dengan sangat baik, pikir dari kaisar. Namun di sini kaisar ia juga mendengar anak-anaknya yang memanggilnya. Ayahanda, gerbang kemakmuran klan Lu, mereka telah memberontak dan mereka pantas untuk dihukum mati. Demi menyenangkan rakyat, mohon hukum mati mereka, ujar pangeran kedua. Hei, mendengar apa yang dikatakan oleh pangeran kedua membuat pangeran ketiga ia pun panik. Tidak, ayahanda, penyebab kekacauan hari ini adalah pelayan Luo dan bukanlah keluarga Lu, dan itu jelas yang lainnya tidaklah bersalah. Kaisar, ayahanda, mohon jangan menyalahkan yang tidak bersalah, pinta pangeran ketiga. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Yongni. Benar, Kaisar, tolong, ini semua tidak ada hubungannya dengan tuan muda dan juga nona muda keluarga Lu. Hati yang mulia sungguh tidak mengenal batas, mohon lepaskan mereka, pinta dari Yongni. Sedangkan untuk Kaisar, ia masih menunggu jawaban dari putra mahkota, dan itu membuatnya berujar, kau adalah pewaris takhta. Bagaimana kau akan menyelesaikan masalah ini, putra mahkota? Hei, mendengar apa yang dikatakan oleh Kaisar membuat putra mahkota ia berujar di dalam hati. Apa? Pewaris? Apakah kau pernah sungguh-sungguh berniat memberikanku segalanya? Baiklah. Kaisar, menurut pendapat saya, pelayan keluarga Lu, Zhaofan, ia sungguh telah berbohong dan menipu sampai melibatkan semua orang yang ada di sekitarannya. Dan untuk keluarga Lu, mereka tidak dapat mengkontrolnya. Maka dari itu jelas membiarkan klan Lu menerima hukuman adalah tindakan yang dianjurkan. Namun ya, sifat keji Zhaofan itu diakibatkan ketidakmampuan keluarga Lu dalam mendisiplinkan pelayannya. Maka dari itu mereka tetap layak untuk dihukum. Itu menurut saya. Menahan keluarga Lu sampai Zhaofan tertangkap adalah solusi terbaik sebelum menentukan hukuman untuk mereka, ujar putra mahkota. Mendengar apa yang dikatakan oleh putra mahkota membuat Kaisar berujar, baiklah, kita akan melakukan apa yang dikatakan oleh putra mahkota. Maka dari itu, penjaga, tangkap keluarga Lu dan awasi mereka dengan ketat, ujar dari Kaisar. Mendengar apa yang dikatakan oleh Kaisar, di sini Perdana Menteri Zugi Changfeng, ia pun tersenyum sembari berujar di dalam hati. Kaisar, ia telah merencanakan ini semua sejak awal hingga akhir. Dia hanya meminta pendapat dari anak-anaknya untuk menutupi keterlibatannya. Dengan begitu, kebentuan tiga pihak telah ditiadakan. Keributan Zhaofan di istana adalah hal yang kecil dan juga besar. Kecil karena hanya akan mengorbankan satu orang, dan besar karena akan mempengaruhi semua keluarga bangsawan agung. Dan kurasa
Kaisar akan memanfaatkan hal ini, memanfaatkan keributan yang ada di Tianyu ini untuk segera membersihkan Tianyu dari pihak-pihak itu, pihak-pihak yang bertentangan dengan dirinya. Kaisar, ambisimu sungguh sangat luar biasa besar. Yang mulia, aku tidak menduga kalau ternyata kau bahkan lebih tidak sabar daripada diriku. Ujar Perdana Menteri Zugi di dalam hati. Sedangkan untuk Kaisar yang tahu kalau memang sepertinya Perdana Menteri Zugi ada di pihak yang berseberangan dengan dirinya, membuatnya berujar. Perdana Menteri, permainan ini baru saja dimulai, mari kita lihat saja. Ya Kaisar, aku tidak akan pernah kalah lagi dari dirimu, jar Perdana Menteri Zugi. Namun ya, ketika Kaisar sedang berjalan, tiba-tiba saja ada yang memanggilnya. Yang mulia, apakah Anda mengizinkan kami untuk mengurus keluarga Luo? Ujar Tuan Leng Wuchan, dan jelas apa yang dikatakan oleh Tuan Leng Wuchan tentu saja menotis Patriark Gerbang Kaisar, begitu juga dengan Kaisar. Dan untuk Kaisar sendiri, ia pun bertanya, Tuan Leng Wuchan, kenapa aku harus memberikan klan Luo kepada Gerbang Kaisar? Apakah kau bisa memberikanku sebuah alasan yang bagus? Hei, mendengarkan pertanyaan itu, di sini Patriark Gerbang Kaisar, ia pun bingung dengan apa maksud dari Tuan Leng Wuchan yang meminta mengambil alih keluarga Luo. Hei, bukankah mengambil alih keluarga Luo hanya akan mengundang masalah, pikir dari Patriark. Sedangkan untuk Tuan Leng Wuchan, ia beralasan, Yang Mulia Kaisar, Anda tahu kalau Gerbang Kaisar selama ini telah menjadi kepala dari keluarga bangsawan agung selama 1000 tahun. Dan kami juga memiliki tugas untuk memadamkan semua masalah di antara seluruh keluarga bangsawan agung. Dan sekarang karena ada keluarga bangsawan agung ke-8, tetap saja mereka adalah tanggung jawab kami, Gerbang Kaisar. Dengan kejinya kejahatan yang dilakukan oleh keluarga Luo, maka dari itu Gerbang Kaisar wajib membantu Yang Mulia untuk menangkap pengkhianat Zaufan itu. Dan hal ini juga akan menjadi sebuah peringatan keras dan juga contoh bagi keluarga bangsawan lainnya, ujar Tuan Leng Wuchan, yang membuat Patriark ini menjadi heran. Ya, itu adalah permintaan yang sangat jelas kepada Kaisar untuk membagi kekuasaan. Kami tahu kalau kami telah gagal dalam melawan Zaufan, dan itu benar adanya. Tapi memanfaatkan Zaufan untuk mendapatkan pengaruh kepada keluarga bangsawan yang lainnya tanpa campur tangan keluarga kekaisaran dalam prosesnya. Ya, ini adalah rencana yang sangat hebat, Tuan Leng Wuchan. Pemikiran Anda sungguh sangat luar biasa cepat. Sang ahli siasat yang sangat licik yang kami punya. Pikir Patriark Gerbang Kaisar. Sedangkan untuk Kaisar yang mendengarnya, ia berujar, ya, karena Gerbang Kaisar berniat seperti itu. Baiklah, kalian boleh mengurus keluarga Luo sesuai dengan keinginan kalian, sambut dari Kaisar. Di mana Kaisar, ia juga berujar, pastikanlah kalian bekerja samalah dengan Gu Santong dan tangkap pengkhianat itu. Dan untuk kalian semua, keluarga bangsawan yang lainnya, kalian juga harus bekerja sama. Kalian semua diizinkan untuk memakai dekret pengusiran iblis bersamaan dengan Marshal Dugu. Baik, kami akan menuruti dekret itu, Yang Mulia, sambut para keluarga bangsawan yang lainnya. Baiklah, karena aku telah kehilangan suasana hatiku untuk merasakan acara ini. Semuanya, kalian bisa bubar, ujar dari Kaisar. Setelah semua rombongan para keluarga bangsawan itu pergi, kini Kaisar, ia pun dihampiri oleh Shadow King yang berujar, Yang Mulia, selamat atas semua rencana Anda yang telah berjalan lancar. Saya tidak pernah berpikir kalau Zaufan yang licik serta lihai itu dapat ditaklukkan dengan sangat mudah. Ya, mendengar apa dikatakan oleh Shadow King di sini, Kaisar ia pun sempat terdiam sebelum ia berujar, ya, ini sungguh sangat mudah. Mungkin saja ini terlalu mudah. Dan itulah yang membuatku tidak tenang. Selain masalah dengan Yongni, aku juga masih memiliki banyak sekali trik lainnya untuk dapat menjebak dirinya. Tapi ya, siapa sangka dia, Zaufan, ia malah mengambil sebuah umpan pertama yang telah aku siapkan. Dan itu juga membuatku merasa sedikit tidak percaya. Apakah dia sungguh orang yang tidak sabaran seperti itu? Atau tidak? Yang Mulia, saya pikir Anda terlalu berpikir berlebihan, sambut dari Shadow King. Ini Shadow King ia juga berujar, Yang Mulia,
Saya pikir bukanlah rencana menggunakan Yongle itu yang telah membuatnya menjadi jengkel, tapi yang membuatnya tidak lagi dapat diterima. Yang membuat Zhao Fan dan bertindak ini adalah sebuah rencana yang ada sangkut pautnya dengan gadis Yun Shuang. Sini Shadow King ia juga menjelaskan apa hubungannya dengan Shuang, karena yang mulia, ada debat esetorik yang sebelumnya Zhao Fan ia mengamuk karena seorang wanita, dan saya juga dengar bahkan Nona Shuang ia sungguh sangat mirip sekali dengan gadis itu, dan itu juga lah yang memperkuat alasan kenapa Zhao Fan mengamuk karena dirinya tambah dari Shadow King. Ya, aku berharap seperti itu juga, tapi ya ini malah mengarah kepada hal yang lebih banyak lagi dan yang membuatku bingung, yaitu pangeran kedua. Kenapa ia tiba-tiba saja ingin menikah dengan Shuang dan memprovokasi Zhao Fan? Bukankah ini terlalu kebetulan? Ujar dari Kaisar. Tidak Kaisar. Hal ini dibantah oleh Shadow King, di mana Shadow King ia juga berujar, Kaisar, pemikiran yang dimiliki oleh pangeran kedua sangatlah sempit dan juga picik. Pangeran kedua ia juga tahu kalau Zhao Fan dan juga Shuang telah menghancurkan kediamannya. Jadi ya, ia pasti memiliki sebuah ide untuk meludahi Zhao Fan. Maka dari itu, pangeran kedua ia pun memanfaatkan nama Anda, manfaatkan nama Yang Mulia untuk balas dendam. Sama seperti seorang anak pada umumnya yang mencari bantuan dari seorang ayah di saat ia ingin mendapatkan sesuatu. Ujar dari Shadow King kepada Kaisar. Walaupun di sini Kaisar ia sepertinya terlihat tidak begitu yakin dengan apa yang dikatakan oleh Shadow King. Ya, aku paham maksudmu. Dan aku juga tahu gayanya yang dimiliki oleh pangeran kedua. Ya, dia memang seperti itu. Walaupun ya sebenarnya dia malah membantuku, namun ini semua di luar dari prediksiku. Di mana gerbang Kaisar mereka juga tanpa diduga kalau ternyata mereka malah menawarkan diri untuk melawan Zhao Fan. Awalnya aku berencana untuk membuat mereka, para binatang itu, mereka saling menggigit satu sama lain sampai mereka saling tidak dapat bergerak. Tapi ya, dengan mereka yang turun tangan langsung, malah ini akan membuat hasilnya semakin lebih baik. Dan untuk kasus gerbang Kaisar, di sini Shadow King ia berujar, Yang Mulia, ini bahkan lebih mudah untuk dapat dimengerti. Leng Wuchan, dia bukanlah orang bodoh. Dan dengan Zhao Fan yang menjadi sebuah pusat dari kekacauan ini, menjadi musuh nomor 1. Saya yakin Leng Wuchan ia merasa kalau ini tidaklah beres dan dia tidak ingin hanya berpangku tangan. Yang Mulia, bukankah Anda tahu kalau dia, Leng Wuchan, dirinya menginginkan apa Yang Mulia inginkan, yaitu memimpin 7 keluarga bangsawan agung. Karena apa yang dilakukan oleh Leng Wuchan itu akan bagus untuk melakukan kampanye gerbang Kaisar untuk dapat memperluas kekuasaan mereka. Ya, di sini Kaisar pun paham. Ya, asumsi milik Leng Wuchan sungguh sangat tepat. Tapi apakah dia pikir aku akan membiarkannya begitu saja menguasai 7 bangsawan agung? Kita lihat nanti siapakah yang lebih cepat dalam menguasai mereka semua, aku atau mereka, ujar dari Kaisar. Sedangkan di sisi lain, saat ini di luar istana, gerbang Kaisar ia pun membawa rombongan keluarga Wu, di mana Tuan Leng Wuchan ia juga berujar, Patriark, peluang kesempatan ini datang dengan sebuah resiko yang sangat besar. Maka dari itu, kita harus segera bergerak cepat. Jika tidak, saat keluarga kekaisaran mulai melenyapkan semua mata-mata yang kita miliki di istana, mereka akan segera mengincar kita. Dan untuk Patriark yang pada akhirnya paham apa alasan Leng Wuchan meminta kepada Kaisar untuk mengurus keluarga lo, membuatnya berujar, ya, Tuan Leng, kau memang sungguh sangat hebat. Walaupun Kaisar berencana untuk melemahkan kita, jika kita tidak mengambil peluang ini, cepat atau lambat dia pasti akan menelan kita. Dan sekarang adalah waktunya untuk bertindak saat keluarga kekaisaran sedang sibuk-sibuknya. Ya, kau benar Patriark. Namun karena kita sedang berhadapan dengan Zhao Fan, kita tidak bisa mengancam keluarga kekaisaran pula. Dan ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Tianyu bakal tidak ada pihak manapun di antara keluarga bangsawan agung yang harus waspada satu sama lain. Tapi hal ini jugalah yang paling berbahaya. Karena jika kita terlambat menyatukan seluruh keluarga bangsawan agung di bawah kendali kita, keluarga kekaisaran mereka lah yang akan segera meratakan kita semua. Hidup atau mati, pemenang atau pecundang,
Semuanya akan bergantung pada apa yang akan kita lakukan di periode ini. Peluang yang langka seperti ini syarat akan kehancuran dan juga harus segera dimanfaatkan dengan sangat hati-hati. Di sini Patria Gerbang Kaisar ia juga berujar, Tuan Leng Ucen, apakah kau telah menghubungi pihak lainnya? Apakah itu berjalan dengan lancar? Ya, jangan khawatir. Anak itu telah kehilangan kepercayaan dirinya di generasi kedua. Dan dia memutuskan untuk bergabung dengan kita. Dan di saat yang tepat, dia akan mengulur waktu untuk kita sambut Tuan Leng. Yang membuat Patria yang mendengarnya ia berujar, iya, harapan Gerbang Kaisar yang selama ini telah lama terpendam pada akhirnya akan segera terkabulkan. Menang atau kalah, ini adalah saatnya. Sedangkan di sisi lain, di sisi Perdana Menteri Zugi saat ini, Perdana Menteri ia sedang berjalan bersama rombongan orang-orang Quanrong. Di mana orang-orang Quanrong yang melihat Perdana Menteri dari awal hanya terdiam membuat mereka bertanya, Perdana Menteri, ada apa? Ya, di sini Perdana Menteri ia berujar apa yang terjadi hari ini adalah karena si tua bangka itu dia telah membuatnya terjadi. Ia telah memaksakan Zaufan untuk melarikan diri. Tapi apa yang membuat si tua itu bertindak secepat ini? Apakah dia telah mempersiapkan semuanya? Ujar Perdana Menteri yang membuat orang-orang Quanrong bingung dan menganggap kalau ini aneh. Dan itu juga membuat mereka berujar, Tuan Perdana Menteri, kau tidak perlu memikirkan semuanya terlalu berlebihan. Semakin kacaunya Tianyu, maka akan semakin baik pula untuk kita. Dan itu akan membuat kita semakin mudah untuk dapat menyerang Tianyu, ujar bocah Quanrong ini. Namun ya, untuk Zugi Changfeng, kali ini ia juga berujar. Tapi kenapa tua bangka itu memilih momen ini untuk bertindak di saat delegasi Quanrong ada di tempat ini? Jangan-jangan, tidak mungkin. Asumsiku pasti berlebihan. Lagi pula, apa yang terjadi dengan negara dalam kekacauan? Semua orang akan bergerak dan semua orang akan berjalan sesuai dengan rencana. Tua bangka, kau ingin memanfaatkan kekacauan untuk dirimu sendiri ya? Tapi tidakkah kau berpikir bukan hanya kaulah yang memiliki ide itu? Kau tidak pernah bisa menguasai semuanya seorang diri, ujar Perdana Menteri Zugi yang berpikir keras tentang apa di balik rencana yang telah disiapkan oleh Kaisar. Sedangkan di sisi lain, Zaufan ia pun datang membawa Shuang ke suatu tempat. Dan di tempat ini, Zaufan seketika ia pun menurunkan Shuang dari pelukannya. Namun di sini melihat Gu Santong datang ke arah mereka membuat Shuang yang melihatnya shock. Lihat, tidak, Gu Santong, dia ada di belakang kita, ujar dari Shuang. Sedangkan untuk Zaufan, ia pun santai saja walaupun di sini Gu Santong datang ke arah dirinya dengan sangat-sangat cepat. Sedangkan Shuang, ia pun takut, ia sungguh sangat takut kalau mereka berdua akan kembali bertarung. Namun tiba-tiba saja Gu Santong ia pun berubah menjadi sosok cibinya dan ia juga berujar, ayah, aku merindukanmu, ujar Gu Santong yang datang langsung memeluk Zaufan. Namun melihat Zaufan dan juga Gu Santong akrab satu sama lain, jelas hal itu membuat Shuang shock. Namun melihat Shuang yang shock, di sini Zaufan ia berujar, Shuang, apakah kau masih belum sadar? Gu Santong ini dia adalah anakku. Ya, mendengar hal itu jelas membuat Shuang shock. Mengingat mereka berdua bertarung dengan sangat gila sebelumnya. Dan itu membuatnya berujar, tetapi kalian kan? Tidak, aku hanya mengikuti alur yang telah dibuat oleh Kaisar untuk bersandiwara sedikit untuk semua orang. Tapi aku juga tidak menyangka kalau Kaisar ternyata ia akan berpikir hal yang sama dengan diriku. Dan dia ingin aku menjadi kambing hitam dari kekacauan ini dan menanggungkan semuanya kepada diriku. Namun sungguh sangat kebetulan kami berdua benar-benar menginginkannya di waktu yang bersamaan. Kalau tidak, lamaran pernikahan Yongni ini tidak akan pernah terjadi bersama dengan pangeran kedua. Mendengar hal itu membuat Shuang ia berujar, apa maksudmu? Apakah ini semua adalah tipuan? Ya, nikahan dengan Yongni adalah sebuah pancingan dari Kaisar untuk dapat menjebak diriku. Bahkan jika aku menerima pernikahan itu, dia pasti akan memiliki banyak sekali cara lainnya untuk dapat mengkambing hitamkan aku dan berpura-pura lepas tangan.
Lagi pula, lamaran pangeran kedua juga telah mengelabui kecurigaan mereka kepada diriku. Kaisar melakukan ini semua untuk membuat setiap faksi akan keluar dan menangkap diriku. Tapi ya, sebenarnya itu adalah panggung yang sangat baik bagi mereka semua untuk mendapatkan keuntungan mereka masing-masing. Oh, namun di sini Shuang ya juga teringat dengan kata-kata dari Zaufan yang sebelumnya, dan itu membuatnya berujar, Zaufan, lalu kalau ini semua hanyalah tipuan, apakah yang kau katakan kepada diriku itu adalah tipuan pula? Ya, itu semua hanyalah sandiwara, ujar dari Zaufan. Dan selesailah alur cerita dari Magic Emperor minggu ini, dan sampai jumpa minggu depan untuk Magic Emperor. Dan mohon maaf banyak noise dan juga banyak kata-kata yang intonasinya agak kurang karena ini fokus Bang Jack keganggu. Sebelah lagi ada acara 17-an, jadi ya gitulah. Dan tolong dimaklumi. Waduh, dan sampai jumpa di part selanjutnya. Thank you.